Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas 3.1.A.8 Koneksi antar materi. Modul 3.1 Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Oleh saya sendiri, Setiawati, CKP Angkatan 7 dari TKIT Al-Fitrah Salatiga. Salam dan bahagia. Saya didampingi oleh Bapak Muhammad Gusti sebagai fasilitator dan Ibu Tri Eliawati sebagai pengajar praktik. Tujuan pembelajaran: CKP dapat membuat kesimpulan atau sintesis dari keseluruhan materi yang didapat dengan beraneka cara dan media. Kedua, CKP dapat melakukan refleksi bersama fasilitator untuk mengambil makna dari pengalaman belajar dan mengadakan metakognisi terhadap proses pengambilan keputusan yang telah mereka lalui dan menggunakan pemahaman barunya untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan yang dilakukannya. Kutipan: mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Teaching kids to count is fine, but teaching them what count is best. Bob Talbot. Dari kutipan di atas dapat dimaknai bahwa dalam mengajar tidak hanya mengajarkan soal ilmu saja, namun memberikan makna tentang ilmu yang didapat sebagai bekal dalam menjalani hidup ini. Bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita? Nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita ketika dalam pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip kebajikan. Maka keputusan tersebut dapat menciptakan suasana yang aman dan nyaman. Selanjutnya dapat menciptakan budaya positif di lingkungan kita. Bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan Anda? Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, saya dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dengan melibatkan murid dalam mengambil keputusan tentang pembelajaran di kelas yang membutuhkan sebuah keputusan. Education is the art of making man ethical. Pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. George Wilhelm Friedrich Hegel. Makna kutipan tersebut adalah pendidikan bukan hanya sekedar mencari atau mentransfer ilmu semata, namun lebih dari itu, pendidikan dapat membentuk karakter seseorang sehingga membentuk manusia yang beretika dan bermoral. Pertanyaan yang pertama, bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara sebagai Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Pratap Triloka terdiri dari 3 semboyan, yaitu Ing Ngarsa Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, dan Tuturi Handayani. Sebagai seorang pemimpin dalam mengambil keputusan sebaiknya berbasis nilai-nilai kebajikan dan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan yang mencerminkan Pratap Triloka Ki Hajar Dewantara. Pertanyaan yang kedua, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Nilai-nilai yang tertanam pada diri kita akan berpengaruh dalam mengambil sebuah keputusan. Seorang guru penggerak wajib memahami dan menerapkan nilai guru penggerak, yaitu mandiri, kolaboratif, inovatif, reflektif, serta membuat keputusan yang berpihak kepada murid. Pertanyaan yang ketiga,
Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masih ada pertanyaan-pertanyaan dari kita atas pengambilan keputusan tersebut. Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Proses coaching ini sangat membantu coachee dalam menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapi. Proses coaching ini dilakukan dengan menerapkan alur Tirta agar solusi cepat ditemukan dan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Pertanyaan yang keempat, bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Dilema etika, yaitu benar lawan benar, adalah situasi di mana kita dihadapkan di antara dua pilihan yang sama-sama benar secara moral, namun bertentangan. Pada posisi ini, guru diharapkan mampu memahami, mengolah, dan mengekspresikan aspek sosial emosional dalam mengambil sebuah keputusan untuk mengantarkan murid menjadi individu yang bermartabat dan bahagia. Pertanyaan yang kelima, bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Jawabannya, dalam mengambil keputusan, seorang guru harus memahami kasus tersebut, dapat membedakan antara dilema etika atau bujukan moral. Setelah mengidentifikasi kasus tersebut, seorang guru penggerak mengambil keputusan dengan menerapkan nilai-nilai guru penggerak seperti mandiri, kolaboratif, inovatif, reflektif, serta membuat keputusan yang berpihak kepada murid. Pertanyaan yang keenam, bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Jawabannya, pengambilan keputusan yang tepat tentunya akan menciptakan suasana lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Sebagai pemimpin pembelajaran dituntut untuk mewujudkan budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid dalam membuat keyakinan kelas, keyakinan sekolah, dan setiap keputusan yang diambil selalu berpihak kepada murid. Pertanyaan yang ketujuh, apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Jawabannya, menerapkan prinsip resolusi dari 3 prinsip penyelesaian dilema etika, yaitu berpikir berbasis hasil akhir and based thinking, berpikir berbasis peraturan rule based thinking, dan berpikir berbasis rasa peduli care based thinking. Dalam mengambil keputusan, tantangan yang saya hadapi adalah paradigma orang tua, murid, dan rekan sejawat tidak selaras dengan apa yang saya putuskan. Pertanyaan yang ke-8, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Jawabannya, pengambilan keputusan akan berpengaruh dengan pengajaran yang memerdekakan murid. Dalam hal ini, seyogianya seorang guru dalam mengambil keputusan dengan mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman agar murid dapat mencapai kebahagiaan dan mampu berdiri sendiri, baik sebagai dirinya sendiri maupun sebagai anggota masyarakat atau kelompok. Pertanyaan yang ke-9, bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Jawabannya, menerapkan pratap Triloka Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tutwuri handayani.
Semboyan tersebut artinya adalah di depan memberikan teladan, di tengah membangun motivasi, dan di belakang memberikan dukungan. Pertanyaan yang ke-10. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Dalam pengambilan keputusan berlandaskan filosofi Ki Hajar Dewantara, keputusan tersebut berpihak kepada murid, menerapkan nilai-nilai kebajikan, mampu mengelola sosial emosional, menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah, dan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Pertanyaan yang ke-11. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan rujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Jawabannya, menurut saya banyak hal yang di luar dugaan saya tentang konsep-konsep yang saya pelajari pada modul ini. Pemahaman dan pengalaman bertambah, terutama perbedaan dilema etika dan rujukan moral yang selama ini kita putuskan tidak berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Pertanyaan ke-12. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Jawabannya, pernah, dan perbedaannya tidak berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Keputusan hanya berdasarkan masukan dari rekan sejawat yang dianggap sesuai dan musyawarah sesuai dengan suara terbanyak dalam sebuah rapat. Pertanyaan yang ke-13. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Jawabannya adalah dampaknya luar biasa karena mendapatkan ilmu dan pengalaman baru dalam mengambil keputusan. Setelah mempelajari modul 3.1 ini, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, saya menerapkan di lingkungan saya dan akan mendiseminasikan materi ini kepada kepala sekolah dan rekan sejawat di sekolah. Pertanyaan yang ke-14. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Jawabannya adalah sangat penting. Menurut saya, materi dari modul ini selain dapat diterapkan di lingkungan sekolah, dapat juga diterapkan dalam lingkungan sehari-hari sebagai individu dalam masyarakat. Terima kasih. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.